Mas-mas dan mbak-mbak ini kan sudah ISO-nya sudah matang ya, ISO 15189 yang tahun 2012. Sebenarnya di depannya itu ada kata-kata SNI ya, karena sudah masuk ke Indonesia nih. Saya lupa mencantumkan SNI. Nah, di ISO ini 15189 di klausul 5 ya, kalau yang ISO untuk pengujian air itu, pengujian dan kalibrasi itu kan ISO 17025 itu kayaknya 2017 ya, sudah ada revisi ya. Itu klausulnya jadi banyak, saya malah bingung kalau yang 15189 ini masih 5 klausul, ini enak ya. Jadi ada klausul apa, ruang lingkup ya itu, lalu acuan dan normatif itu ya, istilah definisi, kemudian acuan normatif, kemudian yang keempat itu klausul manajemen, ini klausul teknis. Nah, di 5.6 ya 5.6 ini di klausul teknis ini ada jaminan mutu ya, ini ada yang masuk. Jadi di jaminan mutu kan nanti beranak pianak nih ya, ada umum, pengendalian mutu dan seterusnya. Ya sudah 42 ya, banyak ya. Jangan lupa untuk absen ya, karena kalau pembering itu kayaknya kalau kita terlambat enggak bisa ini ya diulang. Nah, jadi ini kita membicarakan tentang jaminan mutu ya. Kalau ada yang mengistilahkan pemantapan mutu, ada yang mengistilahkan kendali mutu gitu ya. Kalau di ISO kayaknya quality assurance itu jaminan mutu ya. Kalau asuransi kesehatan itu health assurance, itu kan asuransi kesehatan. Kalau ini quality assurance ini jaminan mutu. Ya. Ya, lalu kita lihat sekarang jaminan mutu itu apa saja ya. Langsung aja ya. Udah buka selesai udah. Nah, ini. Apakah selesai sudah ganti? Ampun, Sudah Kak. ganti belum? Sudah, Oh Pak. ya, nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih, matur nuwun. Nah, jadi kan tadi jaminan mutu ya, ini rumah besarnya. Jadi jaminan mutu itu isinya apa ya? Kalau eh, yang saya ketahui ya, jadi nanti bisa untuk orang lain bisa berbeda ini ya. Jadi isinya ini, ini bahan kontrol, pemantapan mutu internal, pemantapan mutu apa eksternal, ada yang masuk. Ya, kemudian eh, total error ya, matriks sigma, validasi metode pemeriksaan ya, audit mutu internal, lalu pendidikan dan pelatihan. Nah, di dalam PMI ya, ini yang diuraikan agak detail di PMI, karena PMI saya saya berpendapat penting ya, karena ini kalau kita laksanakan dengan baik maka yang lain-lain itu akan baik ya. Nah, kita lihat. Jadi ada yang masuk. Udah baru klik. Nah, ini jadi di PMI kan ada peranalitik ya, tapi kalau saya lebih senang peranalisis ya, karena kan kita mau menganalisis. Ini sebelum
analisisnya namanya pra ya. Ada informasi di formulir permintaan permisahan ya. Lalu ada faktor-faktor persiapan pasien setelah penjelasan. Kalau ini udah oke semua, lalu kita mengambil sampel ya. Nah, kemudian untuk analisisnya ini ada metode pemeriksaan, peralatan, reaksi, kondisi akomodasi lingkungan, kompetensi pelaksana, kemudian QC ya. Jadi QC itu bagian dari QA. Kadang-kadang kita kan saling dipertukarkan istilah itu ya, hampir disamakan, tapi beda ya. QA lebih luas ya, rumah besar. Kalau QC itu bagian dari ya, rumah besar ya, misalnya ini kamar. Nah, lalu setelah ini dilakukan analisis kan pasca analisis. Nah, ini jadi ada verifikasi hasil. Jadi di verifikasi itu kan kita memverifikasi itu mencocok-cocokkan sepertinya ya. Jadi apakah nama pasien itu sudah benar, pemeriksaan apakah sudah dikerjakan semua gitu ya. Kemudian juga pembuatan reagen apa sudah benar gitu ya. Ya ini sifatnya mencocok-cocokkan ya, artinya belum melibatkan orang lain. Nah, kalau sudah melibatkan orang lain, ini namanya validasi. Jadi kalau misalnya di situ kok tiba-tiba kadar gulanya turun drastis, wah ini ada apa gitu ya. Nah, kita konsul dengan penanggung jawab lab ya, dokter spesialis itu PK itu, ternyata mungkin dia telah di terapi anti untuk menurunkan glukosa misalnya ya. Kemudian hasilnya dicatat dan dilaporkan, lalu ada sistem untuk mendokumentasikan hasil itu ya. Lalu dikirimkan, ini harus ada buku ekspedisi supaya nanti kalau ada komplain, nah ini sudah terkirim kok akunya belum dikirim. Nah, ini ya. Kemudian juga waktu penyampaian hasil ini harus cepat ya. Nah, kalau saya lihat ini juga masih merah-parah, ini mau diisi apa ini. Jadi verifikasi hasil pemeriksaan itu kan bagian dari PMI ya, dari pasca analisis, dan pasca analisis bagian dari PMI bagian dari QA gitu ya. Nah, sekarang saya mau minta pendapat dari mas-mas dan mbak-mbak ini, atau ada yang punya berpendapat tentang teknik validasi hasil ya. Mata kuliah itu namanya teknik validasi hasil pemeriksaan. Nah, ini kira-kira mau diisi apa itu? Jadi saya punya gambaran kalau validasi hasil itu tadi ya, di cross check dengan pihak yang lain apabila ada sesuatu yang mencurigakan ya, di luar hasil yang apa ya. Atau mungkin Anda punya pendapat, monggo silahkan. Monggo silahkan aja, enggak apa-apa. Tanya Pak. Oh nggih, monggo. Ini Apakah Mbak sama ya? Oh iya, Mbak Susilawati. Oh nggih. Ini pripun, Mbak? Apakah untuk teknik validasi hasil itu hanya diperlukan apabila untuk pencocokan aja Pak? Kalau di tempat kita kan kadang hasil walaupun sudah clear itu sudah diverifikasikan harus divalidasi. Yang pertama, yang kedua, untuk validasi apakah harus melibatkan orang ketiga? Kalau kita jaga di rumah sakit itu siang malam itu kan hasil juga harus keluar saat itu juga. Gimana dengan validasi yang dikerjakan oleh intern? Iya, betul. Ya, betul sekali. Ya, jadi ya saya tangkap apakah validasi melibatkan orang lain ya, misalnya kalau hasil itu harus keluar ya, terutama hasil situ gitu gimana ya. Nah, ini memang ya itu tadi saya juga bertanya-tanya. Ini kan teoritis banget ya.
harus dicocok-cocokkan. Padahal sampel itu kan terus saja masuk ya di lab itu ya, apalagi di rumah sakit besar ya. Iya toh, sampel itu kayaknya nggak habis-habis ya. Mana sempat ya kita ini ya memverifikasi, apalagi memvalidasi apakah kita lihat dia masuk QC apa enggak gitu ya. Nah, kalau masuk QC apapun hasilnya itu kan sebetulnya sudah oke ya. Makanya saya ini ini harus diberi materi apa ya, coba nanti kalau di internet ini malah saya kembalikan ya menjadi tugas ya. Jadi guru itu enak Mbak. Nah, ini udah jadi tugas saja gitu ya. Nanti nilai Pak, nilai gampang tinggal di nunul di keyboardnya laptop itu tuk itu AKB itu gampang. Nanti kelihatan sama ya enggak, nanti kan diselisih angkanya selisih 1 ya, ada yang dapat 80, 81, 80,5 itu kan sudah dapat A. Anda senang, kita juga senang. Ya, kira-kira gitu ya Mbak. Sekarang lalu mau dikasih materi apa? Ini saya manut wes. Kalau ada yang mau, kayak tadi di belakang ada yang mau memberi pandangan atau pendapat, monggo silahkan. Mungkin teman-teman yang lain kalau di rumah sakit yang lain gimana ya? Nanti kalau nggak ada yang usul, nggak tak kasih nilai. Tapi kalau Anda usulnya ngawur, sudah lumayan itu A itu. Pak saya mau usul yang ngawur, ya boleh, monggo nanti dapat A itu. Monggo. Monggo mau usul. Enaknya diisi karaoke Pak. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Di karaoke sendiri aja, nanti didengar jurusan nggak enak ya. Mana pas analisis. Waduh, baru. Sebentar. Gimana? Monggo kalau ada punya pendapat, punya angen-angen, enggak apa-apa Mbak. Ayo. Latihan sesuknya kayak proposal. Kalau di SOP-nya harus gitu nggih, Pak. Kalau di mana? teorinya memang sebelum keluar harus di ini. Enggak, kalau di teori validasi hasil sebelum keluar harus divalidasi dari pihak ketiga atau kita sendiri juga boleh, Pak? Nah, kalau kita sendiri ya verifikasi. Baru verifikasi itu, Mbak. Kalau sudah melibatkan orang itu menurut teori dia sudah namanya validasi ya. Jadi ya lebih ini hampir sama, tapi apa iya sempat dilakukan gitu ya toh, apalagi yang kerja di lab-lab besar ya dengan sampel yang terus menerus masuk ya, nggak selesai-selesai kayaknya itu ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita melihat QC-nya sudah oke, apa iya kita perlu ini, sedangkan misalnya dokter spesialisnya sedang rapat sedang dinas luar lah, apa ya ditunda gitu. Padahal isinya sudah oke, nanti kan malah kita cuma dimarahin, lu ngapain nggak segera keluar ini nah itu. Isinya sudah masuk ya, jadi saya juga bingung suruh ngajar itu. Ya ada yang berpendapat, katanya di belakang ada yang berpendapat. Kalau ada nanti nilainya yang nggak punya pendapat nilainya C ya. Cukup C kan cukup. Halo Bandung. Kayaknya kita masih ini ya, budaya kita masih takut-takut. Ya gimana nanti mau bikin proposal takut-takut. Dulu udah pernah nih ya KTI. Mungkin kan juga teman-teman tidak semua ini Pak. Teman-teman tidak semua di rumah sakit. Mungkin kalau yang kalau yang di puskesmas, apalagi yang belum bekerja mungkin masih bingung dengan validasi. Ya, nah ya, jadi kalau masih belum punya gambaran, nah ini makanya slide ini kan kelihatan ya, slide ini yang diagram itu jaminan mutu,
Kecil ya, Pak. Halo Bandung, ibu kota Kecil ya, Pak. periangan. Kelihatan toh? Oh kecil. Kelihatan toh Mbak, ini ada pra-analisis, analisis, dan pasca. Kayak nunggu ini ya, saya kayak nunggu ini pacarnya datang ya. Nunggu jawabannya. Ya, kelihatan toh ini? Lihat saya. Kelihatan. Oh ya, lah ya ini. Saya kan ingin menjelaskan sejarahnya verifikasi hasil, validasi hasil maaf. Itu dari sini gitu loh Mbak. Jadi sejarahnya itu kan dia merupakan bagian dari PMI dan PMI ada 3, dia merupakan bagian dari pasca analisis. Gitu. Nah, saya lanjutkan aja kalau gitu. Nah, sekarang divalidasi itu, ini menurut teori ya, kalau praktek mah ya itu tadi. Kalau QC-nya masuk, kan sudah oke. Ya toh? Kalau dimaksud QC-nya masuk gimana Pak? Nah itu kan mata kuliah jaminan mutu malah. Ini malah saya pikir untuk ST malah penting ya, karena nanti jenengan itu kayak jadi tumpuan harapan ya orang-orang ya, karena kan sarjana atau jenengan. Nah ini hasil bisa keluar apa enggak ya Mbak? Apa Mas itu? Lalu kalau sudah keluar, lalu jaminannya apa gitu? Ya jaminannya BPKB, itu kalau ke Pegadaian ya. Buktinya apa kalau ini? Nah, ya toh. Tidak hanya sekedar yakin, yakin, tapi dengan bukti apa? Buktinya QC-nya masuk gitu ya. Nah, kalau sudah gitu berarti kan verifikasi sama validasi kadang-kadang tidak perlu dilakukan gitu ya. Izin Pak. Izin Pak. Ya teori banget lah. Ya, moga Mbak itu ada yang bisik-bisik itu. Bisik-bisik Izin tetangga. Menurut Ya tapi saya dikerasin dikit dong. ini soalnya saya Oh ini Mbak Lenti, kenapa Nggih. suaranya? Menurut pripun, Mbak? saya validasi menurut saya nih Pak, Ya. validasi hasil mohon izin sebentar. Seandainya nanti saya ada salahnya Nggih. mohon dibetulkan J, Pak. Oh iya, Pengertian enggak saya apa-apa. nih, Pak J. Menurut saya validasi hasil Nggih, kalau itu validasi pripun, Mbak? tetap perlu dilakukan Pak, walaupun dari QC sudah masuk, karena kan Oke, gitu. untuk sampel Ya, itu betul. kan juga tetap ada apa namanya pra-analitik sama analitik nih Pak. Nanti kan mungkin contohnya aja Pak, mungkin di hematologi, mungkin QC-nya masuk Pak. Kemudian untuk hasil sampel nih, mungkin kan umpamanya HB-nya rendah gitu kan, tetap kita harus validasi Oh nih, iya. cross check dengan Iya. mungkin ada bukuan apa itu kan termasuk dalam validasi iya. nih Pak. Soalnya pengertian saya Iya, kan validasi itu ya betul. apa benar nggak itu hasil sudah benar-benar valid atau apa enggak. Kalau ya. untuk verifikasi kan kita cocokkan dari data nama dan yang lain-lainnya. Betul, alamat. Bener mboten Tanggal menurut saya lahir seperti gitu itu ya. Pak. Ya, betul. Gitu, Betul. Pak. Terima kasih. Nuwun. Niki Mbak siapa iki? Mbak Lenti, Pak. Oh, Mbak Lenti. Nggih. Ah, iya, suaminya sik duwe pramita ya. Mboten Pak, sanes kelintu Pak. Karyawannya Parahita. Parahita Pak. Karyawan Pak Ngesewu. Iya, jadi ngaten Pak menurut saya, monggo kalau ada salahnya dibetulkan. Terutama untuk hasil yang mencurigakan ya, yang turun masuk nilai kritis ya, atau dia terlalu tinggi ya, misalnya ya glukosanya tinggi gitu ya, daripada nanti rame di belakang ya sebelum dikirim ke bangsa misalnya kan kita cek dulu kenapa ini isunya bagaimana, oh masuk, ambil sampelnya gimana, oh ternyata mungkin dia habis dimasuki glukosa ya mungkin mungkin saya nggak tahu di lapangan ya tapi jadi kalau validasi itu cocok-cocokan sudah melibatkan pihak lain kayaknya. Nah jadi gini aja, itu memang
apa pokok-pokok bahasannya ya saya tinggal copy paste aja atau tak ganti bidangnya yang beda-beda. Nah, saya bingung. Ini kan hanya kayak semacam daftar pertanyaan ya jadinya ya toh. Ya, daftar pertanyaan itu bisa dipakai di bidang apa saja ya toh. Jadi apakah mulai dari pengisian formulir ini mungkin verifikasi ya. Nah, kalau di persiapan pasien mungkin ya ini mungkin melibatkan yang sampling ya. Apakah sudah disuruh puasa apa belum gitu ya. Mungkin triglyceridnya kok tinggi ya, ternyata pasiennya nggak puasa gitu. Aduh, bakmi godok gitu, wah triglycerid itu ya. Tapi saya referensinya itu yang susah, Mbak. Mas, iya saya. Nah ini ilmu baru ya, nggak tahu nih kok. Ilmu nih kok anyar-anyar kabeh ya. Mending kalau jaminanmu tuh ya malah saya bisa menjelaskan ini. Ya, jadi itu tadi ya sejarahnya validasi ya. Jadi dia, nah sekarang kira-kira kayak apa validasi gitu ya. Kalau menurut versi saya yang dia merupakan bagian dari jaminan mutunya, bagian dari pasca analisis bagian dari PMI bagian dari jaminan mutu. Kita lihat ya. Ini ya sebisa mungkin saya ini ya. Sebentar. Oh ini ada yang menunggu. Sorry ya. Bentar ini stop presenting dulu nih. Bedanya kalau sama Zoom lebih enak sih. Nah, Bapak Ibu sudah, Mas, Mbak, dan Mbak sudah melihat PowerPoint saya sudah berganti? Halo? Sampun, Pak. Ampun. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Matur nuwun. Jadi tadi kan di PMI ada tahap pra analisis dan pasca analisis ya. Ini masih analitik, nanti tak ganti. Kalau konsekuen analisis ya kan kita menganalisis. Jadi setelahnya itu kan namanya pasca. Wih, baru lagi. Nah, di paskanya itu apa saja. Jadi ini sudah dikerjakan. Nah, ini ada verifikasi ya, tadi itu ya, laporan, dokumentasi. Nah, sekarang kita lihat di verifikasi. Jadi verifikasi itu tidak menelaah hasil lab ya dalam upaya mencegah kesalahan. Nah, kalau seperti ini kan juga ada 3 tahap ya. Jadi kalau tadi kan verifikasi itu baru mencocok-cocokkan ya. Jadi kita lihat formulirnya, permintaan pemeriksaan itu bagaimana itu ya. Jadi apakah sudah benar namanya ya, identitasnya. Tapi apa ya sempat ya saya. Sekarang kan sudah diatasi dengan barcode ya toh. Itu dengan barcode dari depan ke belakang kayaknya muka-muka benar ya. Tapi ya teorinya begini ya. Nah, apakah semua permintaan pemeriksaan sudah ditandai atau dilakukan atau gimana ya? Kemudian di persiapan pasien, di pengambilan atau di penanganan, nah, apakah sudah tepat gitu ya. Tapi verifikasi ini apa ya selalu dilakukan, karena sesuai banget ya. Satu sampel di bulan baleni, kalau makanya itu kan mereka secara praktis di lapangan kan dengan berpegangan pada QC-nya, kecuali pada hasil yang menyimpang ya, terlalu rendah atau terlalu tinggi lah baru kadang-kadang baru kita tengok. Kalau QC sudah oke kan nanti apalagi ya hasil tidak ekstrim gitu ya biasanya. Tapi ini ya namanya teori ya sudah.
Nah, ini terus ini ya. Ini masih verifikasi. Ini tahap analisisnya. Sekarang yang, nah ini jadi validasi itu ada 2 ya untuk validasi analitik itu oleh ATLM ya. Harusnya memang kita di prosesnya itu, di prosesnya lab itu ya. Jadi yang bertanggung jawab sebenarnya ya kita ini ya. Tapi cuma enggak, kita di atas kita kan paling tinggi baru sarjana terapan ya, belum ada S2 khusus di teknik laboratorium medik ya, atau S3-nya itu. Sehingga dokter spesialis yang patologi klinik yang mengambil alih posisi ini ya. Kalau dokter spesialis patologi klinik sendiri sebenarnya di validasi kliniknya. Jadi apakah dengan gejala-gejala ini lalu permintaan pemeriksaannya ini itu ya. Nah, ini yang menentukan spesialis patologi klinik, tapi urusan di lab harusnya kita ya, harusnya loh. Karena ilmu kita memang di situ ya. Ya sudahlah, nanti tidak dikira saya mengadu domba ya. Sebenarnya seperti perawat dengan dokter. Saya dulu tahunya perawat itu di bawah dokter, tapi tidak, beda. Masing-masing berdiri sendiri-sendiri ya. Kalau dokter itu digambarkan kalau pasien diodal-odal di meja operasi itu dokter ya. Nanti kalau udah digeledek di bangsal, nanti yang bertanggung jawab perawat. Nah, beda memang. Kalau di perawat sudah sampai S2, S3 ya ada. Jadi ya memang ilmunya beda-beda. Jadi kalau dokter lebih tindakan apa ya, pengobatan ya. Kalau perawat itu yang merawat ya. Kalau saya sama mahasiswa baru itu ya kan kita punya 6 jurusan ya. Jurusan gizi, lingkungan itu saya bilang ada jurusan bidan perawat ATLM ya, TLM, tapi semua nanti jadi perawat saya bilang gitu. Loh kan jurusan kita beda-beda Pak. Iya, kalau udah lulus paling kamu jadi perawat, artinya merawat suami, merawat anak gitu kan. Nggak lucu ya. Atau ada yang punya ide? Biar nilainya pas ujian ya tapi harus ya ujian ya aja Pak. Tapi ya makanya toh dengan takon usul. Ini latihan sesuk nek lah gawe proposal ya, kalau kamu takut ya gimana. Tapi kan dulu pernah ya waktu D3 itu nggih berani proposal ya. Masa harus diulang lagi rasa takutnya itu. Kan sekarang kebetulan lebih kental ya toh. Apalagi Anda semua kan ilmunya sudah lebih tinggi ya, sudah kerja di rumah sakit beneran, di lab beneran itu kan. Ada yang punya usul? Monggo. Daripada nanti pulsanya kebuang-buang hanya untuk diem saja. Kayak pulsa. Ya tak terus guys. Nah ini yang masih verifikasi ya.
Oh, ini sudah validasi tadi berarti. Mana nih, Bu? Nanti. Wah, iki. Oh, ini validasi hasil. Nah, ini. Nah, ini. Ada, ini kan tapi tetap bisa dihasilkan ya. Oke, tapi ini kan kayaknya hanya sekedar menanyakan toh. Jadi ini konfirmasi lah. Pokoknya ya itu tadi ya hasil pemeriksaan itu. Ini hasilnya. Nah, ini kalau seperti yang ini kan sudah diatasi oleh komputer ya, moga-moga juga benar ya. Apalagi hasil lab itu sekarang bisa langsung dari alat ya, langsung masuk ke formulir ya, tanpa harus kita tuliskan dulu ya. Ya, model menulis itu kan sering salah. Ya, ya nanti Anda jadi dapat tugas itu aja malah enak ya. Nanti kita bagi kelompok aja, ini kan ada 50 ya. Jadi kelompok 1 mahasiswa nomor sekian sampai sekian itu dapat validasi hasil pemeriksaan lab patologi klinik misalnya. Nah, kemudian sekian nomor sekian lab hematologi gitu aja. Oh, wes ngono wae. Nanti mana Pak? Ya absen tetap absen ya. Nanti malah penak ya. Kalau nanti saya ngajar jaminanmu tuh malah anu ya. Enggak ada anunya Pak. Daftar mata kuliahnya di alih jenjang. Iya, saya malah nggak enak juga. Nah, jaminan itu malah saya bisa mengajari kalau Anda sudah sampai metrik sigma. Nah, kalau metrik sigmanya ketemu 7, nah ini tidak multi rule, hanya satu saja ya. Pakai 1 3S sudah cukup. Tapi kalau metrik sigmanya ketemu 3 ya ini harus multi rule ini ya. Semua rule dari Westcard itu digunakan ya. Kemudian juga frekuensi kontrol, frekuensi bahan kontrol ini bisa sampai 3 kali ya. Kemudian juga level kontrol ya. Frekuensi itu R, kalau banyaknya kontrol itu N, ya. N besar itu bisa 3 itu. Nah itu jadi multi rule Westcard itu tidak dipakai semua ya. Kalau materi sigmanya ketemunya beda ya ada yang masuk tuh. Wis. Ya enggak apa-apa ya, mungkin punya kepentingan ini udah 48 ya. Nah, kalau sudah nanti meningkat lagi. Sekarang dikaitkan dengan jumlah pasien yang diperiksa atau jumlah sampel yang diperiksa. Memeriksa sampel 100 dengan memeriksa sampel 200 itu jumlah N-nya beda. Jumlah R-nya yang harus dilakukan frekuensi pemeriksaan kontrol itu beda. Nah, itu dikaitkan dengan safety ya, pasien safety. Itu saya malah sedikit mengerti ya. Kalau yang validasi ini ya sudah. Nah, kalau sekarang saya tunjukkan aja. Kalau validasi metode, Pak. Oke ya. Bentar ya. Nah, validasi metode itu. Kelar. Atau ada yang mau bertanya? Monggo. Mau beri masukan? Ini slide-nya harus di stop dulu nih.
Oh, ya. Nah, sudah ganti ya slide saya, Mbak dan Mas. Paling 10 menit lagi selesai. Sudah. Sudah, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Sudah, Pak. Nggih. Nah, sebetulnya tugas ya bukan tugas ya, tapi di ST ini Anda harus ngerti ya. Misalnya ada metode baku yang mau digantikan dengan metode modifikasi misalnya. Katakanlah setengah resep, ya aslinya kan satu resep, nanti dianggap terlalu boros, mau diganti setengah resep. Nah, itu kita lakukan yang namanya validasi metode. Nah, ya ini tugas Anda semua nih, ST ini ya. Nah ini, jadi gimana ini kalau mengetahui apakah yang setengah metode dengan setengah resep dengan satu resep ini punya kemampuan yang sama yang setengah resep ini. Nah itu namanya validasi metode. Jadi di situ kalau aslinya itu yang di ISO 17025 itu ada 8 persyaratan ya. Tapi di lab medis 8 persyaratan itu susah dipenuhi ya. Jadi kira-kira ada 4 mungkin ya. 4 persyaratan saja ya. Kita lihat aja. Nah ini kalau validasi metode ya, dikonfirmasi ya melalui penyediaan bukti objektif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan itu ya, bahwa persyaratan bagi pemakai atau persyaratan formal yang dimaksud itu telah dipenuhi. Nah ini jadi ini yang validasi metode ya. Ya. Nah jadi lab itu harus memvalidasi validasi metode maksudnya apabila menggunakan metode yang tidak standar ya. Ini dibandingkan dengan metode standar tentunya ya. Lalu jadi kalau lab itu menggunakan metode yang dirancang ya atau modifikasi tadi ya, atau menggunakan di luar ruang lingkup misalnya. Saya pernah membimbing angka lempeng total pada jamur, ALT jamur ya. Pada makanan terus gimana? Nah itu sebenarnya ternyata katanya SNI-nya nggak ada ya. Saya ya bingung juga ya. Nah itu dicarikan metode yang mirip, tetapi sebelum metode itu bisa kita gunakan, kita lakukan namanya validasi metode. Nah ini, jadi bukti objektif ini apa ya itu dengan melakukan pemeriksaan itu. Jadi dengan sampel yang sama kita bagi dua, di satu dengan yang setengah resep, satunya dengan yang satu resep tadi ya. Coba kita bandingkan ya. Lalu masing-masing itu kita cari nanti mungkin ketelitian ya, ketepatan, nah itu parameternya. Coba kita lihat. Nah ini jadi mana ya? Nah ini reagen buatan kita. Nah, biasanya mereka menggunakan reagen impor gitu karena katakanlah. Nah, reagen buatan kita ini mau kita validasi ya. Nah, lalu apa saja yang dilakukan? Nah ini ada 4 ya, rentang pengukuran, spesifitas interferensi, lalu sensi atau batas deteksi, lalu presisi ya, atau ketelitian ya. Ketepatan tidak ada ya. Nah ini kalau 8 persyaratan itu ya. Ini kalau ISO yang pengujian air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. 9. Nah kalau kita untuk klinik laboratori itu kan hanya akurasinya ya, dengan membandingkan itu bahan yang sama, lalu presisinya ya. Jadi kalau presisi kan mengulangi ya, ini untuk menguji ketelitian. Kalau akurasi itu menguji ketepatannya. Nah lalu ini ya reportable range atau range tadi ya, daerah kerja itu ya. Kemudian reference range ini ya, hanya 1, 2, 3, 4. Nah kalau yang lain tidak
diperlukan, not required ya. Jadi untuk klinis kayaknya hanya 4 ini yang pokok. Ini ya sama ya. Nah, yang keempat itu apa saja? Misalnya kita pengen periksa tidak telitiannya atau impresisinya itu ya. Caranya gimana? Ada caranya ya. Ini dicari-cari di buku referensi ya, agak susah juga ini. Itu tadi untuk impresisi, lalu untuk linearitas impresisi ada. Bentar. Ya, impresisi. Oh iya. Lalu untuk linearitasnya gimana itu antara dua metode itu. Nah, nanti dengan ini grafik seperti ini, kalau mereka saling berdimpitan ya ini berarti linear ya. Tapi kalau nanti saling berjauhan ini tidak linear, berarti metode modifikasi itu tidak bisa menggantikan metode baku atau yang sering dipakai. Nah, itu ada hitung-hitungannya seperti ini ya. Kemudian apa lagi nih ya? Linearitas sudah ya, sama inakurasi tadi ya, ketepatan tadi ya. Kalau inakurasi nggak ada malah. Ya, jadi nanti tugasnya tak bagi aja. Anda mau menulis apa saja, saya manut. Tapi tolong dituliskan sumbernya ya. Atau ada yang mau menambahi, monggo. Sebetulnya kalau dibalik yang gampang. Oh, gurunya bingung apa nah aku gitu ya. Iya Pak, kita juga bingung ini Pak. Nah, gampang. Bingungnya di mana? Ayo. Enggak apa-apa. Ayo, mana sebutkan. Nah, bingungnya itu kita ini validasinya itu maksudnya kan ada validasi. Kita nggak bisa bayangkan kita dapat materinya itu seperti apa itu loh Pak. Yang validasi metode apa validasi hasil? Yang validasi hasil ini, maksudnya kan kita dengerin ngentikane Bapak, kayaknya ilmunya kok tinggi-tinggi, kita jadi bingung. Oh iya, yang validasi metode ya. Kalau ini Mbak ini udah kerja di mana ini? Kayaknya udah kerja di lab besar ini. Biasanya bersinggungan sama itu kalau mau akreditasi itu ya. Atau jenengan memodifikasi metode. Ya toh kan ada validasi ya. Kalau validasi yang sifatnya kayak tadi saya tanyakan tuh, kalau kita jaga siang malam itu kita mengeluarkan hasil tanpa itu validasi hasil, kan dia bersangkutan dengan hasil. Ya, jadi ya itu tadi, ini kan saya hanya teori, secara teoritis. Secara di lapangan kan juga nggak seperti itu. Kalau dokternya nggak ada jam 12 malam gimana ya? Apa harus menunggu validasi itu menunggu dokter spesialis misalnya. Sedangkan QC-nya masuk gitu loh. Nah, biasanya juga kalau di rumah sakit kami Pak, itu kami ulang, kemudian kami lihat di pengantar permintaan laboratnya, itu catatan klinisnya apa, kemudian kita konfirmasi ke Bangsal atau ke IGD, kemudian baru kami telepon dokter penanggung jawabnya. Tetap decision maker untuk keluar hasil tetap di tangan dokter penanggung jawabnya. Itu sharing dari saya ya Pak. Ya itu jenengan sudah memberi pencerahan ke kita ya. Ya itu maksud saya, kalau validasi kan sudah melibatkan pihak luar ya. Tadi jenengan telepon ke mana? Ya itu tadi. Akhirnya memang namanya juga dokter penanggung jawab, jadi yang bertanggung jawab. Ya, tapi dalam kondisi kalau jam 12 malam harus itu gimana? Apa tetap kita hubungi juga dokternya? Sudah ada kesepakatan dan SOP sendiri kalau untuk dokter spesialis dan penanggung jawab. Dokter spesialis penanggung jawab pasien, dokter spesialis penanggung jawab laboratorium radiologi, dan semuanya itu 24 jam telepon harus on. Oh, harus on gitu ya. Jadi tidak ada alasan
baterainya ngedrop gitu ya? Mboten, sudah kesepakatan dari rumah ya. sakit sih seperti itu kalau di rumah sakit Ini kami. sama Mbak Dewi ini ya? Dalam Evi, Pak. Oh, Mbak Evi ya, dari Adiknya Mbak Wirasaban Dewi. ya? Heeh. Ya, nggih. Ya, Mbak Evi ya, muni Mbak Evi Kleru. Ya, ya. Sip. Nah, nanti tolong ditulis Mbak. SOP-nya itu dibawa keluar nggak boleh, tapi kan dicontoh boleh. Nggih, Ah, Pak. tolong. Ya, udah dapat nilai A, udah lumayan ya. Sudah bisa tidur nyenyak ya. Ngasih nilai kok saya ngasih nilai enggak usah belit-belit ya, kasih aja enggak apa. Kan semua senang, gitu. Ya, tadi sudah ada 2 masukan ya. Ya, siapa lagi? Sip, ini ya. Jadi ternyata itu sekali lagi itu kan melibatkan hasil pemeriksaan sih. Inti pokoknya kan di situ. Tapi kalau sekarang itu kalau mau ditulis mau habis berapa lembar wis. Padahal kita kan pertemuannya harus 14 kali pertemuan. Terus saya harus bilang apa? Nah, itu. Ya sudah kalau cuman itu ya nanti terus kuliahnya selesai kan enak ya, semua enak. Tapi kalau validasi yang metode ya itu tadi. Tapi Anda tidak diajarkan malah ya sudah enggak apa-apa. Apa artinya memang tidak saya ajarkan. Nanti saya melanggar peraturan itu mau ora diulangi kok diulang kayak. Nah, saya pengen tahu ya nanti belajar sendiri ya di luar ya cari referensi sendiri enggak apa-apa. Atau nanti ada yang kerjasama dengan saya bikin buku. Nah, karena buku jaminan mutu itu sangat susah di lapangan ya. Iya toh. Nah ini Mbak Evi nih, apakah Anda pernah menghitung matriks sigma? Ayo Mbak. Belum tuh, Pak. Oh, enggak apa-apa karena QC memang abu-abu ya. Enggak sempat ya, mau kesel loh kan Nggih, Pak, ngitung-ngitung ya toh. terlalu banyak nih kan. Ngitung simpan pinjam aja kleru-kleru ya Pak. Ya, jadi ada yang pernah coba menghitung-hitung matriks sigma? Monggo siapa? Itu bisa untuk skripsi sebetulnya. Meskipun hal itu sepertinya rutin, tapi kalau enggak belum pernah ada yang menuliskan lumayan itu. Ada? Monggo. Kayaknya tadi di belakang ada yang mau usulkan deh. Halo? Ya, ada yang pernah hitung matriks sigma? Atau ada yang sedikit punya gambaran itu? Ya kalau di luar mungkin namanya Six Sigma ya, tapi saya kok kurang setuju kalau Six Sigma itu kalau sigmanya 6. Nah kalau kurang dari 6 masuk disebut Six Sigma. Nah kalau gatel ya siksikan ya. Ya sudah kalau enggak ada ya enggak usah ya, ini hanya sekedar saya pengen ngerti aja. Jadi nanti tolong dituliskan, nanti mahasiswa yang lain gimana yo piye yo. Ya nanti manut sih wis di pendapat ditambah-tambahi. Oh nanti saya bagi kelompok itu ya. Jangan khawatir ya, semua dapat jatah ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan daripada buang-buang pulsa ya, saya mengucapkan terima kasih pada para mahasiswa ini yang dengan penuh semangat untuk belajar ya. Mari kita saling sharing ya, karena ilmu itu nggak habis-habis ya, mau dipelajari nganti sampai tua itu wes kayak lagunya Cak nanti ya sampai tua nggak akan habis itu Mas. Malah rambutnya putih kabeh nanti malah. Ya, jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Kalau ada kekurangan mari kita tanggulangi bersama gitu. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nilainya